13:23. Dia pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Lalu di Al-Quran kan dia seorang nabi. Ternyata dalam Bible nabi juga. Markus 6 ayat 4. Juga Yohanes 6 14. Lukas 24 19. Matius 21 15. Ayat 10. Dan dalam Al-Quran dia diberi ajaran, penyampai firman. Mana dalilnya? Tadi itu waliyakum ahlal injil bima anjalallah. Kalau di dalam Bible dia penyampai firman ada di Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Jadi antara Al-Quran dengan Bible sama. Dia utusan, seorang nabi, penyampai firman, dan mentuhankan hanya kepada Allah. Lalu, kenapa Islam mengatakan dia nabi utusan? Karena ada dalilnya. Baik dalam Quran, dalam Bible. Silakan. Sodakta Gurunda. Sodakta, Kaji. Ya, afwan ya, tadi aku internet habis, jadi ini pakai kuota darurat. Untung masih ingat ya, ini aku mau nge-share ya, mengenai Islam dihujat, 5 orang syahadat, nah gitu. Datanya ada di sini. Ini kita lanjut ya. Ya ini Pak, ini Gurunda, saya ini pengiman Yesus. Iman itu kan artinya percaya, dia sebagai nabi. Nah itu maksudnya Gurunda. Mantap. Ya udah, ini aku mau share data dulu, dikit ya. Ya, oke, Ini adalah jumlah penduduk menurut agama yang dirilis oleh Kemenak, Kementerian Agama. Dan rentang waktunya itu dari 2019 sampai ke 2022. Ini sebagaimana yang kita lihat di sini ya. Nah ini, jumlah penduduk menurut agama. Di sini ada beberapa kolom, ini aku akan gedein lagi. Yang hijau ini Islam. Yang kuning itu Kristen. Yang coklat ini Katolik. Terus nanti ada Hindu, lalu kemudian ada Buddha, lalu kemudian ada Konghucu, dan juga yang lainnya gitu ya. Nah kita akan fokus di 3 ini dulu aja nih, sesuai data dari Kemenak kawan-kawan. Dari 2019 sampai 2022, ini sensus yang udah tunai ya. Kita sedang menunggu yang 2023 sekarang. Nah ini Islam di 2011 itu 231 juta, di 2022 itu 241 juta. Dan pertumbuhannya dari 86,69% dari total penduduk Indonesia, sekarang menjadi 87,40% total dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi ada kenaikan sebesar 0,71%. Kita sekarang lihat dulu ke jumlah mayoritas penduduk Indonesia dalam tahunnya. Nah ini, di tahun 2019 penduduk Indonesia totalnya itu 266.536.855 jiwa. Lalu yang tahun berikutnya naik sekitar berapa nih? 5 jutaan, jadi 271 juta sekian. Lalu tahun berikutnya naik sekitar 2 juta, 273 juta sekian. Berikutnya naik sekitar 3 juta, 276 juta sekian. Jadi ini dari 2.666 naik ke 2.766. 276 juta. Nah, kan gitu ya. Jadi ada peningkatan sebanyak 10 juta jiwa dari penduduk Indonesia. Ini berbanding lurus dengan sumbangsi dari populasi umat Islam. Ya. Jadi umat Islam itu berbanding lurus dengan populasi penduduk di Indonesia. Yang menarik ikhwan, ketika kita cek kedua saudara kita yaitu Kristen dan Katolik, di sini ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Yang dimana Islam itu naik sekitar 10 juta jiwa, tapi kawan-kawan Kristen itu dia naiknya hanya sekitar 400.000 jiwa. Jadi dari 20.200.000 di 2022-nya jadi 20.600.000. Jadi 400.000 jiwa gitu. Dan ini kalau kita kalkulasi persentasenya, yang asalnya persentase kenaikannya 7,6%,
Di 2022 kenaikannya hanya 7,47%. Artinya minus 0,13%. Minus 0,13%. Nah, yang Katolik juga tidak jauh berbeda. Dari 8.300.000, dalam 4 tahun kenaikan hanya 200.000. Dan ini dari 3,12% kenaikan, turun menjadi 3,07% kenaikan di 2022. Ini artinya ada persentase fluktuasinya ada 0,05% minus. Jadi bukannya tingkat penduduknya itu naik tapi menurun gitu. Nah, ini kalau 0,13% kita kalkulasikan berapa orang ini? Kehilangan berapa orang dari kekristenan gitu. Nah, kalau Islam kita udah tahu dia naik 10 juta dari kelahiran dan juga syahadat ya. Nah, sekarang kita lihat dari kelahiran dan juga baptis dari kawan-kawan Kristen gitu kan. Ternyata kalau kita cek secara statistik independen, maka kita akan menemukan di Aceh, nah ini pertama Aceh ya, provinsi pertama itu Aceh. Ketika di 2019-nya 64.300, di 2022-nya dia 6.200. Ini artinya Aceh, umat Kristen Aceh telah kehilangan 1.500 jiwa. Umat Kristen Aceh telah kehilangan 1.500 jiwa. Itu satu. Lalu kemudian kita lihat di Lampung. Di Lampung 2019 itu ada 129.162 jiwa Kristen, gitu ya. Lalu kemudian di tahun 2022 itu menurun menjadi 121.757. Artinya berapa? 7.457 jiwa telah menghilang dari kekristenan di Lampung. Dan ini terjadi, trennya itu masif ya. Ini Lampung, sekarang kita nanti ada lagi Jateng, Jawa Tengah. Dari 601.959 jiwa menjadi 593.665. Lagi-lagi kekristenan kehilangan 8.294 jiwa di daerah Jawa Tengah. Kita lanjut lagi. Di Jawa Timur sekarang, Jawa Timur. 686.516. Sekarang menjadi 679.059. Artinya 7.457 jiwa telah hilang dari agama Kristen di wilayah Jawa Timur. Dan ini masih berlangsung, ikhwan. Sulawesi Selatan, kita lihat ya Sulawesi Selatan sekarang. Dari 700.000 jiwa 2087 menjadi 688.910. Apa ini artinya? Artinya di Sulawesi Selatan, kekristenan telah kehilangan 11.377 jiwa. Bayangkan. Bayangkan itu dalam 4 tahun. Nah, berikutnya sekarang kita ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, mana dia? Ini Sulawesi Tengah. Dari 490 Sulawesi Sulteng ya. Oh, enggak salah. Sulawesi Tenggara, bukan Tengah. Dari 44.900 menjadi 44.840. Kehilangan 60 jiwa. Lalu sekarang yang terakhir Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Dari 231.072 jiwa menjadi 192.284. Di Sulawesi Barat kekristenan kehilangan 38.788 jiwa. Jika kita total, maka kita akan mendapatkan angka dari mundurnya persentase jumlah populasi umat Kristen di 2022. Yaitu minus 0,13% sama dengan kekristenan sudah kehilangan 74.923 jiwa. Berbanding terbalik dengan Islam yang mendapatkan jiwa sebanyak 10 juta dalam jangka waktu 4 tahun.
Dan ini variabelnya ada 3. Kematian, perpindahan agama, dan perpindahan wilayah. Untuk total 74.923 kawan-kawan, itu tidak mungkin berkurang karena konflik. Nggak mungkin kan konflik sama siapa orang Kristen sampai 74.000 berkurang. Kemudian kematian, ada wabah apa orang Kristen sampai 74.000 berkurang. Kemudian pindah lokasi. Itu eksodus kemana tuh 74.000 orang? 74.000 angka yang banyak kawan-kawan. Artinya apa? Yang paling dominan membuat kekristenan kehilangan jiwa 74.000 adalah prosesi syahadat. Itulah kenapa Islam dihujat, maka 5 orang bersyahadat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kalau di ini Selamat datang di kebenaran. Aki Gores. Yes. Kalau di utara, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara naik 4.000 dia. Naik 4.000 jiwa kalau di Sulawesi Utara. Saya tambah. Mantap, Ustaz. Tambahkan. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah perlunya ada dialog kayak gini ini menurut saya pribadi manfaatnya luar biasa. Karena ada dalilnya. Pertama, kita tahu kebenaran dengan cara dialog. Jadi jangan sampai apalagi dari umat Islam, kecewa saya kalau mendengarnya. Mengatakan untuk apa debat? Lakum dinukum waliyadin. Nah, mereka tidak tahu. Seakan-akan debat itu tidak ada. Padahal di zaman Rasulullah, pas tahun Hudaybiyah, Rasulullah itu diberi permintaan, diberi apa ya? Ada kesepakatan. Permintaan dari orang kafir banyak. Rata-rata permintaannya ini merugikan Islam. Ketika Rasulullah meminta cuma satu. Apa? Tolong dialog ini disahkan. Dibiarkan, jangan dilarang. Kata mereka, oh iya, cuma itu permintaanmu Muhammad? Iya. Mereka tidak tahu, ternyata dengan adanya dialog, banyak mu'allaf ternyata. Karena kebenaran langsung tersebar gitu loh. Akhirnya ada ayat juga. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Jadi ilmu perdebatan itu ada. Oleh Al-Quran dijelaskan. Debat dengan cara yang baik kan gitu. Nah makanya saya menyaksikan banyak orang-orang yang tidak peduli ke Islam, biasa-biasa saja menganggapnya dengan agamanya. Ketika mereka menyimak ilmu perdebatan kayak gini nih, kayak Bang Juma, Kores, dan lainnya, Ustadz Sugi, mereka timbul giroh, timbul semangat. Ya banyak kejadian kayak gitu. Sehingga kita harus berterima kasih lah ada perdebatan-perdebatan kayak gini. Karena memang inilah yang diminta oleh Rasulullah. Agar supaya agama itu disampaikan. Ayo dialog. Karena orang-orang mereka sebelah itu menyebarkan pakai sembako, pakai bagi-bagi buku-buku. Tidak ada gunanya itu. Kalau kita dialog, ayo kalau agamamu benar dan agamaku benar, agamamu kalau benar, ayo kita dialog. Nanti ada Bang Juma, ada Bang Kores. Lalu kita adu argumen. Lalu yang menyaksikan, yang menyimak tahu. Oh ternyata ya Yesus bukan Tuhan di Bible mereka. Ya, akhirnya jangankan orang yang kuat imannya, yang tidak kuat imannya itu semakin kuat. Gitu ya. Itu kan ya. Silakan. Mantap Ustadku. Dan ini perlu diketahui ya oleh kawan-kawan Muslim yang di bawah yang menyaksikan ya. Ini nggak tahu Kemenak ini sengaja atau gimana. Ini qadarullah ya. 2019 sampai 2022 itu adalah rentang waktu mujahidin Islam jalur Ghazwul Fikr lahir. Aku tuh lahirnya 2019, Ikhwan. Maksudnya lahir di dunia ini ya. Itu 2019 loh. Gitu loh. Ada Etan Hanania, Akhi Bantri, Akhi Alayubi, Ustadz Tahta gitu. Itu lahirnya 2019. Kita meluncur ke media sosial. Media sosial yang menyampaikan dakwah kita secara masif gitu. Jadi tidak dialog private, tapi dialog yang menyebar. Itu 2019. Dari lahirnya kita di 2019 sampai kiprah kita sekarang 2024, ternyata alhamdulillah
alhamdulillah itu berkontribusi dalam pertumbuhan pesat Islam melalui jalur syahadat. Takbir. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi masalahnya Ki, perpuluhan saya ini berkurang. Saya mau bayar pakai apa itu kalau semuanya berpindah? Pakai istri. Mantep nggak tuh? Mantep nggak tuh? Buset dah. Bayangin, kan waktu itu aku kaget sendiri. Ikhwan, anjir 74.923. Bayangin ya 74.000 itu satu kecamatan itu digabung. Hilang semua orang-orang. Ribu loh. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama apa lagi ya tadi ya? Jadi ya itu, atau ayat 32 itu terjadi benar yang dibilang Ustaz Tahta. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ini yang terjadi. Cit, mantep nih. Maka dari itu ikhwan, ketika kalian nonton ini, usahakan kalian semakin cinta dengan agama kalian, semakin tinggi, semakin tebal giroh kalian terhadap agama gitu. Karena banyak dari kafir berpindah kepada Islam itu karena melihat bagaimana Islam sangat mencintai apa yang ada di dalam agamanya, sangat mencintai Tuhannya Allah Azza wa Jalla, sangat mencintai Nabi rahmatan lil alamin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Berbeda dengan mereka gitu, yang dimana tokoh-tokoh bahkan Tuhan mereka sendiri seakan-akan tidak ada harga dirinya ketika tidak sengaja tercela gitu kan. Data-datanya kemarin sudah kita tunjukkan. Ada yang berubah menjadi dildo, ada yang berubah menjadi gay, kayak begitu-begitu gitu. Tidak ada perlawanan sama sekali dari mereka saja, sehingga seakan-akan tidak ada harga dirinya Tuhan mereka. Berbeda dengan Islam gitu. Satu dunia nggak ada yang berani menyenggol Islam terang-terangan karena akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi mereka. Karena saking cintanya Islam dengan Tuhan yang maha benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu. Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Mana Nah, Bang jadi- Kin? Mana nih? Ada kawan Kristen mungkin yang mau bertanya-tanya dan melanjutkan dialog. Silakan. Shalom Mbak Dalbo. Salam, selamat malam. Selamat malam. Mana Boleh kalau tanya? mau? Boleh bertanya? Asal, ya boleh, asal tidak bertanya duit. Kagak ada duit nih. Saya mau nanya, Apalagi apa perpuluhan saya hancur Bang. Jangan tanya duit ke saya. oh iya ya Pak. Saya mau tanya apa perbedaan Yahudi dengan Nasrani ya Pak? Kalau Yahudi itu dia tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau kekristenan dia sudah tidak mengimani, dia juga melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan yang benar. Bukan Itu. masuk Nasrani Pak. Nasrani. Iya, Nasrani. Ya, Nasrani itu apa ya Pak? Nasrani itu sebutan orang-orang Islam terhadap orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nasrani itu masih ada tak sampai sekarang itu Pak? Masih ada beberapa, terutama di Turki Timur dan juga di daerah-daerah Arab, Sudan itu masih ada. Arab pinggiran masih ada. Berarti Nasrani dengan Kristen itu berbeda ya Pak? Iya, kalau Kristen itu bagi kami perspektif Islam dia adalah penyimpangan yang lebih jauh dari agama Nasrani. Adakah di Al-Quran yang menyebut Kristen Pak? Nggak ada. Kita ngambil pokoknya yaitu Nasraninya itu. Jadi gini kawanku, kalau kita ngobrol sama Yahudi mengenai Nasrani itu nyambung. Karena
Orang-orang Yahudi memanggil orang Nasrani itu Nozri, Nozri atau orang-orang yang datang dari Nazaret. Kalau banyak disebutnya Nozrim, kalau Islam Nasoro, nah gitu. Berarti secara logikanya kami tidak pernah disebut ya? Enggak, kalian itu asing, baru kalian itu. Oh, begitu ya, Pak. Puji Tuhan ya, kalau gitu, Pak. Sama-sama. Sama. Jadi ini Kristen itu dalam Islam itu sama kayak Hindu, sama kayak Buddha, sama kayak Majusi nggak disebut kalau Majusi. Sama kayak agama apa? Yang lain-lain lah yang baru-baru ada, Bahai, yang gitu-gitu sama tuh. Tapi faktanya, Pak ya, kami di Kristen tidak pernah disebut ya di Al-Quran ya? Iya, enggak pernah. Oh ya, puji Tuhan lah begitu ya, Pak. Sama-sama. Silakan Ustaz Tata. Iya. Jadi ini biar munculnya Nasrani atau nanti ada Kristen ini bertahap. Pertama, baik Yahudi, Nasrani, Islam itu samawi. Samawi itu menceritakan Tuhan itu sama di langit, tidak mau turun gitu ya. Terus tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, makanya Nasrani itu ada yang mengatakan ya dari Nazaret itu. Ada yang mengatakan Nasru Isa yang menolong Isa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan nahnu ansarullah. Ketika Nabi Isa itu mau pamit karena dia ditolak oleh umatnya, siapa yang ingin meneruskan agamanya Allah yang aku bawa? Mereka mengatakan nahnu ansarullah. Jadi Nasrani itu dari kata-kata ini. Coba baca Ali Imran 3 ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, ya, berkatalah dia, Isa, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, ini kalau Hawariyun ini sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi Muhammad, kaum Ansor. Ya. Kalau dulu, mungkin 12 murid itu. Mereka menjawab, para Hawariyun, sahabat-sahabat setia. Nah, mereka menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, makanya Nasrani di situ dari kata-kata Nasru Isa. Kalau dalam Nabi Muhammad sahabat. Gitu. Nah, tapi ketika Isa sudah tidak ada, maka kaum Ansor Nasrani ini terpecah menjadi 3. Yang pertama tetap dia di jalan yang lurus, yaitu Isa ini hambanya Allah. Ada juga yang 2 sesat, Yakubiyah, Nasturiyah. Nah, ini yang menjadi Kristen nanti. Mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Yang itu Yakubiyah, yang Nasturiyah dulu Allah bersama kita. Nah, seperti ajaran dewa-dewa, Tuhan menjelma jadi manusia. Nah, ini Yakubiyah. Nah, inilah Kristen dari situ. Awalnya cuma 1, Nasrani ini. Nasrani di situ mentuhankan Allah, tidak mentuhankan Yesus. Yesus hambanya Allah. Makanya kalau ditanya, apakah Waroko itu Nasrani? Gimana itu, Tat? Apakah Kristen? Ya bukan. Waroko itu yang bagian yang Nasrani yang masih utuh, pergi ke daerah Arab kebanyakan. Sedangkan di Eropa karena dikuasai Romawi, Yunani, menjadi Kristen ini. Apa? Sekte yang sesat. Yang mengatakan Isa anaknya Allah. Atau Isa bagian dari Allah. Gitu. Nah, sedangkan yang ke Arab seperti Khotijah, Warokoh, ini Nasrani yang tidak mentuhankan Yesus. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diutus, dibawa oleh Siti Khotijah ke Warokoh. Apa kata Warokoh? Yang datang kepadamu itu hada an-namus, yaitu Jibril. Gitu ya. Nah, jadi kalau mereka barusan nanya, oh, kalau gitu Kristen tidak disebut oleh Al-Quran. Iya, karena Al-Quran membahas Nasrani yang apa? Yang tidak mentuhankan Yesus. Sedangkan yang mentuhankan Yesus oleh Al-Quran disebut laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa. Disebut kafir.
seperti orang-orang Kristen ini dalam Al-Quran yang kafir. Karena mentuhankan bagian Isa itu bagian dari Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu pada intinya ajaran samawi. Kata Isa, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Musa, Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Kata Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kata Nabi Muhammad, la tudrikul absar, Tuhan tidak bisa dilihat. Bahkan dalam Bible juga, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Dalam Al-Quran juga gitu. Ya. Nah, jadi itu awal munculnya kenapa kok ada Kristen gitu. Nah, tapi pada dasarnya tiga agama ini samawi. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wattabi'ina man amana billah. Di situ ada Yahudi, Nasrani, Islam. Tanda-tandanya samawi itu mereka percaya adanya utusan Tuhan. Seperti Musa, kan utusannya Allah. Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yang kedua, punya kitab. Itu samawi. Ya. Kitab-kitab dari sama. Sama itu langit. Gitu. Karena kalau ajaran dewa-dewa, dewa itu turun jadi manusia. Kalau ajaran samawi tidak. Tuhan itu tetap di jidatnya sendiri. Tidak mau bicara langsung kepada manusia. Kecuali dengan tiga cara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'in hijab au yursila rasulan fauhiya ilai. Jadi Allah tidak mau bicara langsung kepada manusia kecuali dengan tiga cara. Dengan wahyu, sebagaimana Ibrahim mimpi. Tuhan memerintahkan untuk menyembelih putranya. Au min wara'in hijab, atau Allah memperdengarkan suaranya. Tapi Allah tidak menampakkan dirinya pada Musa. Makanya Musa diberi gelar wa kallamallahu Musa taklima. Au yursila rasulan fahuya ilai. Atau mengutus Jibril sebagaimana Lukas 1:19, atau Nabi Muhammad didatangi Jibril. Ya, karena banyak ayat-ayat dalam Bible itu Allah mengutus malaikat. Gitu. Nah, kayak gitu. Silakan, Kores. Ya, saya berterima kasih Pak Tata karena panjang lebar menjabarkan berarti memang teman-teman Muslim juga harus tahu ya, berarti di dalam Al-Quran tuh nggak ada Kristen ya, yang ada cuma Nasrani ya. Tahu ya, berarti Dalam Al-Quran disebut kafir. Orang yang menolak kebenaran. Iya, tapi Nasrani dengan Kristen kan berbeda ya Pak ya. Ya, kalau Nasrani itu sekte yang masih lurus. Ajarannya Yesus yang masih lurus. Kalau Kristen, sekte dari Nasrani. Yang mentuhankan manusia, Yesus. Berarti Pak Tata Al-Quran ya. Apanya? Berarti intinya Kristen tidak pernah disebut di Al-Quran ya. Iya, disebut kafir. Orang yang menolak kebenaran. Orang yang udah divonis an-naru khalidina fiha. Orang yang mengerti kan? Kan kalau Kalau sebut ini umum ya kan kayak gitu. Berarti spesifiknya nggak ada ya. Berarti iya. Nasrani dengan Kristen berbeda ya teman-teman Muslim juga ya. Ini Iya. apa jelek kita sendiri yang ngomong bahwa Kristen dengan Nasrani itu berbeda. Oke, terima kasih Pak. Oke. Haleluya. Oke, silakan. Iyalah, nggak mungkin. Namanya apa ya namanya? Yesus Kristus itu kalau buat aku pribadi ya, Stad ya. Itu tuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu. Halo, Ya, apa? Halo, halo kedengeran ya nggak? masuk. Masih merah, sinyalnya merah. Iya, ya. Oke. Kalau menurut Pak Tahta, Yesus itu Tuhan bukan Pak? Alhamdulillah. Yesus baik dalam Al-Quran atau dalam Bible, dia utusan Tuhan, Dalam Bible. seorang nabi, penyampai firman. Nggak menurut Bapak aja. Menurut Iya, Bapak aja. utusan.
utusannya Tuhan kepada Israel. Dan saya bisa pakai dalil Al-Quran dan Bible. Oh, oh, oh. Allah menurut Pak Tahta itu Allah itu satu biji, satu pribadi atau satu Pak jamak? Allah itu satu, baik dalam zatnya, sifatnya, pekerjaannya. Udah satu sudah. Gak ada sekutu. Allahu la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu udah. Bagaimana dengan yang di Bible di Kejadian Keluaran, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, baiklah Oke. kita turun, YHWH, tunggu dulu, YHWH, Jehovah, tidak ada juru selamat selain daripadaku, yaitu Allah sendiri. Zakaria, di surat Zakaria berkata bahwa engkau akan melihat orang yang tertikam, itu juga merujuk kepada Allah yang satu itu. Bagaimana pendapat Bapak? Itu Allah satu biji, satu pribadi, apa satu orang? Iya, Itu sudah. saya mau tanya dulu. Kata-kata satu di situ baik dalam sifatnya, zatnya, dan pekerjaannya sudah. Satu. Terus, tunggu dulu ya kita gantian, nanti kores juga. Terus kata-kata gini, marilah kita menjadikan manusia segambar. Ini maksudnya walaupun orang Yahudi mengartikan itu ibaratkan desain. Allah Maha Kuasa. Jamak itu. Enggak gini loh, makanya dengerin dulu. Mm-mm. Allah itu melihat, mendengar, berbicara, kuasa, berkehendak. Maka dia menciptakan manusia, di mute dulu bang. Dia menciptakan manusia, nanti manusia itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Maka dalam hadis dijelaskan juga ayat-ayat seperti itu. Ada hadis berbunyi gini, Innallah khalikul Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Maksudnya Allah itu bisa melihat, mendengar, berbicara. Maka dia menciptakan manusia, manusia juga berbicara, melihat, mendengar, tapi dibatasin. Kalau penglihatannya Allah tidak terbatas. Kalau penglihatannya manusia, kalau ada tembok tidak bisa melihat sudah. Kuasanya Allah tidak terbatas. Kuasanya manusia dibatasin. Itu. Orang Yahudi mengartikan ayat itu juga seperti itu. Marilah kita menciptakan Adam segambar. Itu sama dengan Islam, penjelasan Yahudi. Gitu. Terus. Yang Bapak bilang tadi Aku nambahin kekuasaannya dulu ya. itu tidak melampaui batas itu betul. Cuman yang saya tanya, kata kita itu baiklah kita menciptakan, baiklah kita turun. Nah, itu kan Allah yang satu kan? Nah, Allah yang satu. Terus bagaimana dengan sang firman itu yang di Bible? Firman itu telah menjadi daging. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, oke, tunggu dulu. Kalau misalkan Yesus, kalau misalkan firman Allah itu bukan Allah, berarti Allah pernah tidak punya firman. Kan begitu. Kalau misalkan firman itu duluan dari Allah, berarti belum ada Allah, firman yang duluan, kan gak masuk akal begitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Oke. Jadi gini ya. Ustaz, aku dulu dikit ya Ustaz ya, sebelum Ustaz Tata lagi ya. Iya. Jadi silakan Paris. Sip. Nah, kalau kita mempelajari sejarah dalam dunia pagan itu tiga itu terbagi dua, ada triad, ada triun. Triad itu yang dia Tuhannya ada tiga wujud dan tiga pribadi. Satu lagi ada yang namanya triun. Triun itu Tuhannya satu wujud tapi tiga pribadi. Itu ada hal biasa dalam pagan. Contoh Tuhan-Tuhan yang satu wujud tapi tiga pribadi, ada Dewi Hekate. Dewi Hekate itu dia satu badannya tapi pribadinya ada tiga. Dan dia adalah Dewi kebijaksanaan. Lalu kemudian ada Dewi Diana. Dewi Diana juga itu Dewi masa depan. Dia satu badan tapi tiga pribadi. Lalu kemudian ada juga kalau misalnya kita mau ke India itu ada Trimurti. Trimurti itu adalah tiga manifestasi wujud dari Tuhan yang satu gitu. Brahma, Vishnu, Shiva. Nanti ada juga yang ceweknya yang menemani Trimurti ini. Itu namanya adalah Tridevi. Tridevi itu ada Sarasvati, Laksmi, dan Pavarti.
dia juga ini satu tuh itu dari perwujudan satu Tuhan, namanya siapa? Mahadevi gitu. Jadi Mahadevi dia mempunyai 3 manifestasi wujud, namanya Sarasvati, Laksmi, dan Parvati. Nah, ketika kita merujuk ke sini, ya itulah kenyataannya dan itulah kebenarannya. Jadi satu Tuhan yang 3 pribadi bukanlah hal eksklusif milik Kristen. Dunia pagan sudah memiliki. Saya paham itu yang Bapak katakan tadi pagan-paganan. Yang saya tanya, kan firman kan bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu adalah siapa? Adalah Allah. Nah, Allah, firman, dan roh, kan gitu dia. Tunggu dulu. Dan Taurat pun mencatat itu. Dan dinubuatkan bahwa engkau akan meratap mereka yang menikam engkau sama seperti engkau meratap yang ditikam, yang di Zakaria itu kan. Saya nggak bawa Bible ini, saya nggak pakai Bible. Terus nama Yesus itu kan dari Joshua Yasa itu, artinya sang penyelamat. Nah, sang firman yang menjadi manusia ini, firman, Allah firman, apakah Allah pernah tidak ada firman jika Yesus itu bukan sang firman begitu? Oke, paham? Oke, lanjut. Oke, kita dialog santai, ya, nanti Kores yang melengkapi. Jadi gini Bang, Allah berfirman, firman itu sifat, sama dengan tahta. Tahta bisa berbicara, mendengar, melihat, itu sifat. Tidak ada perkataannya tahta jadi manusia, pendengarannya tahta, gak ada, itu sifat. Makanya dalam Islam sifatnya Allah itu 20. Dia bisa mendengar, melihat, innallaha sami'un basir. Dia bisa berbicara, kalam, berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia hidup, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia kuasa, innallaha sami'un qadir. Ya, gitu. Itu sifat. Jadi firman atau ucapan itu tidak pernah menjelma, tapi disampaikan. Misalnya Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman. Begitu juga Yesus, Yohanes 12:50 atau Yohanes 17:7, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi firman itu diberikan, didengarkan, setelah didengar disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah firman itu menjelma. Karena firman itu ucapan. Nanti ucapan itu diberikan pada Nabi, oleh Nabi disampaikan. Makanya kata Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi jangan ditanya, Allah kuasa. Kuasanya menjadi manusia. Allah berfirman, firmannya jadi manusia. Gak ada, itu sifat. Nah, kalau Yesus itu firman jadi manusia, kenapa menerima firman? Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Ya, cuma kata-kata Yohanes itu. Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku ini manusia menerima firman. Kata Kristen, firman jadi manusia. Kata Yesus, manusia menerima firman. Gitu. Silakan Kores. Bukan masalah kata-kata Yohanes yang saya tanya tadi. Kan pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu, semua itu dijadikan oleh sang firman. Bahkan Yohanes juga berkata, halo? Tes. Oke. Sampai di mana tadi? Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu logos, pikiran Allah, hikmat Allah, perkataan Allah. Kalau Allah duluan dari firman, berarti Allah sempat tidak ada firman. Kan gitu. Nah, makanya mereka ini rata. Dan di situ pun didukung oleh kitab Kejadian. Baiklah kita turun mengacaukan menara Babel, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Dinubuatkan lagi oleh Yesaya. Gitu loh. Yahweh kan Jehovah itu, Allah penyelamat gitu. Nah, bagaimana Anda membantah ini? Bukan keilahian Allah. Saya tahu itu Allah itu ilahi. Oke, lanjut. Ya, jadi gini, dalam dalam logika aja lah kayak gini. Tebu sifatnya manis, manisnya hilang, tebunya hilang nggak kan gitu ya? Batu sifatnya keras, kerasnya hilang, batunya hilang nggak? Bukan gitu, salah. Gini. Manusia punya pikiran, hikmat.
Manusia Ah, punya hikmat, punya pikiran. oke. Kalau manusia duluan dari pikiran, dari hikmat, berarti Iya. manusia sempat nggak ada hikmat, nggak ada Oh, pikiran. manusianya Makanya hilang nggak? Alkitab, tunggu dulu. Makanya Kores Alkitab dibesarin, Kores. Saya mau menegaskan, turun mau maghrib tunggu ya. dulu. Kores dibesarin. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Nanti balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, Sekarang manusia nggak ada pikiran, misalnya. makanya Alkitab Pikirannya hilang. menegaskan, Manusianya hilang nggak? firman itu bersama-sama. Ini sesimpel itu aja gitu. Yang namanya sifat, firman, melihat, mendengar, mereka itu nggak bisa berdiri sendiri. Mereka harus melekat kepada keberadaan gitu loh. Firman ini kan sifat. Bahasa Indonesia firman apa? Bicara. Ya masa bicara duluan ada atau bicara berbarengan dengan Tuhan? Kan enggak. Tuhan tetap Tuhan gitu. Walaupun sedang tidak berbicara ataupun sedang berbicara, ya tetap Tuhan. Sesimpel itu. Malah kalau misalnya mau kita kritisi lebih jauh, kalau misalnya firman itu adalah Allah, kenapa hanya firman yang jadi manusia? Kemana sifat melihat, sifat mendengarnya Tuhan? Kok nggak jadi manusia sekalian? Coba loh. Makanya dari itu firman adalah Allah di situ tuh itu adalah apa? Itu adalah sebuah himne platonik, Salah, ya. Gimana? Salahnya di mana? salah logikanya salah. Coba silahkan. Kan saya tanya tadi, kalau misalkan kita kan manusia ini kan kita kan segambar dan serupa Allah, manusia. Misalkan firman itu kan berasal dari pikiran loh. Perkataan kita itu berasal dari pikiran, hikmat kita itu, pikiran kita itu kan firman namanya. Nah, kan firman kan di Yohanes yang bilang firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah kan gitu dia. Dan firman itu adalah Allah. Karena firman dan Allah ini lengket, betul kata Bapak ini tadi, betul lengket dengan manusia. Firman itu lengket dengan manusia, lengket dengan Allah, betul lengket dengan Allah. Lalu yang dipermasalahkan, apa salahnya jika firman itu adalah Allah? Kan gitu. Karena memang firman itu ya lengket dengan Allah. Lah, itulah yang dinamakan satu hakikat, tiga pribadi. Itu Nah yang itu, dimaksud. maksudnya gini, kalau misalnya pribadi itu setara dengan sifat di dalam Islam, maka Tuhannya ini kekurangan pribadi gitu. Karena cuma punya firman dan juga cuma punya roh. Dia tidak bisa, dia tidak punya lihat dan dia tidak punya dengar. Dan dia tidak punya adil dan dia tidak punya kasih. Cuma firman. Itu ini kekurangan jadinya. Kekurangan apa? Kekurangan atribut. Nah, segala sesuatu yang kekurangan atribut bukan Tuhan. Karena cuma 3 dia. Islam aja 99 Asmaul Husna gitu. Nama Allah mempunyai 99 yang diambil dari sifatnya. Yang salah satunya apa? Salah satunya itu sifatnya yang berfirman, mutakaliman. Maka dari itu kalian tuh terpatri dengan apa ya? Kata theos ini gitu. Tapi kalian nggak mau berpikir di Yohanes 10:34 di situ juga disebutkan kamu adalah Allah gitu. Apakah firman dan kamu ini setara jatuhnya? Coba kita Yohanes 10:34 ya. John 10:34. Ini aku langsung bacain. Yunaninya. Apekrite autos o Iesus ok estin gegramenon entonomoimon oti ego eipa teoi este tuh. Teoi artinya apa? Allah juga. Gitu Yohanes 10:34. Berarti kita setara dengan si firman ini. Setara juga nanti dengan Bapa. Nah, ini kan kacau jadinya konsep logikanya. Maka dari itu dalam Islam itu ada 3 pengkategorian. Ada kholik yaitu Sang Maha Pencipta Allah sendiri, ada makhluk yaitu ciptaan Allah termasuk di dalamnya kita, ada goiru makhluk yaitu sifat yang tergantung kemana sifat ini melekat. Jika kepada kholik maka dia kekal, jika kepada makhluk maka dia tidak kekal. Simpel itu sebenarnya. Lalu perbedaannya apa antara sifat dan Allah Azza wa Jalla? Allah itu tidak membutuhkan sesuatu untuk ada. Sedangkan sifat membutuhkan sesuatu untuk ada. Gitu. Allah bisa berkehendak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sedangkan sifat tidak bisa dia berkehendak sendiri. Contoh misalnya,
sifat berbicaranya Allah. Apakah sifat berbicaranya Allah ini bisa mendengar? Nggak bisa. Sekarang sifat mendengarnya Allah. Apakah sifat mendengarnya Allah bisa berbicara? Nggak bisa. Karena apa? Karena tergantung dengan yang memiliki sifat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa Yesus tuh ngomong di Yohanes 16:12 gitu. Masih banyak yang ingin kusampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Kenapa tidak dapat menanggungnya? Karena sampai sekarang pun kalian nggak mengerti gitu. Yang namanya keberadaan yang maha tinggi, zat yang maha tinggi, itu mempunyai sifat-sifat yang maha agung. Nah, kenapa kalian malah menuhankan sifatnya, bukan keberadaan yang maha tingginya yang kalian tuhankan? Dan terdiam. Salah. Maksudnya begini loh yang saya bilang tadi. Firman itu kan hikmat Allah itu. Hikmat Allah, perkataan pikiran Allah itu. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Lah, kalau yang Bapak bilang tadi kami menuhankan firman-Nya salah. Kami menuhankan Allah Tritunggal tetapi kami menuhankan Allah Tritunggal tetapi kami beriman kepada Jehovah yang sudah datang menggantikan kami yang berdosa. Disitulah kami imani, karena syarat masuk surga adalah beriman kepada Sang Firman yang sudah menebus dosa tadi. Itu loh, begitu loh. Bukan berarti kami menuhankan Yesus lalu Bapa dan Roh Kudus kami nggak tuhankan, salah. Nah, itu yang saya bilang. Berarti firman yang bersama-sama dengan Allah itu, firman adalah Allah, lengket dengan Allah. Boleh disembah nggak? Boleh disembah nggak? Ya jelas boleh. Boleh disembah karena Siapa yang ngebolehin? Sang Bapa juga. Ya, Sang Bapa yang suruh malaikat-malaikat menyembah Dia, Sang Anak. Ibrani 1 ayat 5. Ibrani Banyak 1 kita lihat. kali Ibrani 1 kita ayat yang lihat. menyuruh menyembah Dia. Ya, bahkan Zakaria. Oke. Ibrani 1. Ibrani Sang Bapa menyuruh menyembah di situ. 1 Oke. 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Mana menyembahnya? Iya, betul, itu kan firman, Terus Mana menyembah? Mana lah, menyembah? terus baca lagi. Ini ngawur. Kok ngawur sekali, baluap. Ya, terus lagi dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yang itu Ibrani 1 nomor 6 maksudnya. Iya, betul. Nah, ini Semua kapan malaikat Bapak ngomong disuruh, seperti ini? itu perintah disuruh untuk menyembah. Nah, Nah, iya banyak kan sekali gini. Dan ayatnya. ketika ia membawa Banyak sekali iya. ayatnya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini perkataan siapa? Perkataan Bapak. Bapak pernah berbicara di mana? Inilah maksud gua tuh yang apa ya? Kadang tuh kebanyakan orang-orang sok tahu gitu di dalam perjanjian baru itu. Tuhannya nggak pernah ngomong begitu, dibilang ngomong begitu. Lah, itu kan firman Tuhan itu. Lah, semua Firman Alkitab Tuhan mana? Ini semua Ibrani yang nulis siapa? Tunggu dulu. Semua Alkitab itu dicatat oleh manusia, bukan Tuhan. Nggak ada itu Iya, Tuhan nah yang sekarang catat. manusia punya pengetahuan tentang segala sesuatu yang Tuhan katakan itu dari siapa? Mereka ini bisa gegabah ngomong seperti ini tuh dari siapa? Dari Allah. Nah, itu kapan Allah ngomong begitu kepada manusia? Lah, Paulus kan Rasul Yesus Kristus. Lah iya, kapan ini Bapak ini ngomong ke Paulus tentang apa yang Paulus ucapkan? Kapan itu? Lah, kapan ya kita nggak tahu lah, kan dia kan pewahyuannya kan dari Yesus Kristus. Nah, itu sama dia gitu. Lah, pertanyaan Anda sama dengan Anda tanya kapan kapan Yesus menampakkan dirinya kepada Musa? Padahal yang menampakkan diri kepada Musa itu Yesus. Begitu loh. Nah, itu di dalam konsep Islam itu kalau misalnya Tuhan baru ada abad pertama ya bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan, yang abad ke-7 pun lebih bukan lagi Tuhan. Yang saya tanyakan itu kalau misalnya abad ke-7 itu adalah sebuah klarifikasi ilahi dari Allah Azza wa Jalla. Makanya perbedaannya kita dengan kalian tuh itu. Tunggu dulu. Orang Kristen tidak lagi percaya kitab Gnostik abad ke-7 karena pewahyuan sudah tertutup. Jika yang sempurna sudah tiba di Korintus, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jika yang sempurna sudah tiba, tunggu dulu. Jika yang sempurna sudah tiba, kan Rasul Paulus yang tulis Korintus. Jika yang
bahasa roh akan lenyap kan gitu dia. Bahasa roh akan lenyap, penglihatan akan lenyap, tidak lagi ada pewahyuan. Jika yang sempurna sudah tiba, itu totelion itu bahasa Yunaninya, bisa mengacu ke objek benda. Jika yang sempurna sudah tiba, itu Alkitab. Maka yang tidak sempurna akan lenyap. Pewahyuan itu sudah tertutup di situ. Yohanes Buktinya gagal. terakhir. Oke. Jadi Buktinya gagal. yang abad ke-7 itu ya wajar kami nggak percaya gitu loh. Lah iya, Nah, yang maksudnya gini, kalau misalnya memang kekristenan kebenaran, nggak mungkin Islam itu sampai menjadi agama yang paling cepat menyebar di dunia. Nggak mungkin, Bre. Nah, kalau misalnya Kristen itu kebenaran, nggak mungkin Islam itu mematahkan Yohanes 10:28. Di sini dikatakan ya, ini kita langsung ke Yesusnya aja. Yohanes bukan. 10:28. Saya tanya proses pewahyuan dulu, proses pewahyuan. Tunggu. Dan aku memberikan Korintus, hidup yang jika yang tunggu. Ini satu Oke, dulu. oke. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terlambat. Ini terlambat dan gagal gitu. Ketika Yesus ngomong tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, orang-orang Kristen bersyahadat. Itu sudah terebut itu. Makanya ini bukan kebenaran. Ketika ada firman yang kalian bilang Tuhan itu terpatahkan, itu udah bukan kebenaran. Sudah gagal untuk dituhankan. Sesimpel itu, Bre. Terdiam lagi. Selamat Maksudnya datang. gimana ini maksudnya? Coba jelaskan lagi. Coba jelaskan. Makanya dibaca Yohanes Enggak lah, 10:28. itu Yohanes udah 10:28. selesai. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini klaim yang besar ini harus dibuktikan dengan yang besar juga. Apa yang terjadi? Justru malah orang-orang Kristen banyak yang menghilang dan lepas dari tangan Yesus berpindah kepada tangan Islam. Itu kan orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab itu, yang nggak tahu proses pewahyuan, bahwa pewahyuan tertutup. Apapun itu, my bre. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada satu orang Kristen pindah ke agama Hindu saja, udah gagal ini nubuatan. Itu orang Nah, masa Kristen yang gagal baca bernubuat itu Alkitab. mau dituhankan? Lu sering baca Alkitab? Sering dia baca? begini, Aki. Hmm. Dia pembaca Bible ini. Nah, sering Mungkin dia baca dulu, Akina. Bible. Iya. Lah saya mau tanya dulu kan di itu tunggu dulu. Anda sering membaca Bible atau tidak? Host, diam. Ya. Karena kalau saya ngomong sama Bang Zuma itu dia ngomong terus nggak ada berhentinya. Ini saya suka ini diskusi begini. Gini, Wah, saya ada tanya. berhentinya. Anda ditanya di sini, Anda sering baca Bible tidak? Ditanya sering, baik-baik, Pak. malah ketawa. Iya, sering. Enggak, saya mau tanya Apakah gini. Tunggu dulu. Apakah Oke. setelah firman menjadi manusia, apakah masih menerima firman? Ya, firman itu kan banyak jenisnya, Pak. Yang firman yang jadi manusia simpel itu. saja pertanyaan saya. Firman itu telah menjadi manusia, apakah masih menerima firman? Firman yang secara lisan dengan firman yang secara tertulis itu berbeda, Pak. Firman yang menjadi manusia juga berbeda. Apakah setelah firman itu menjadi manusia menurut karangan Yohanes, apakah masih menerima firman? Lah masih lah, karena ketika rasulnya Ayatnya di oleh mana? Yesus itu. Di mana ayatnya? Kok pakai ayat? Maksudnya gimana? Kan saya udah jelaskan tadi. Kan saya sudah jelaskan. Tunggu. Di dalam Bible. Kan saya jelaskan gini loh, Pak. Saya tidak butuh penjelasan, saya minta dalilnya di mana tertulis. Katanya pembaca Bible. Enggak ada di Bible itu. Kalau yang Anda tidak tahu, sampaikan ke saya, gurunya pendeta. Saya kasih tahu. Gini. Saya bukan bertanya gini gitu. Saya bertanya. Firman itu. Manusia itu telah menjadi firman, apakah masih menerima firman? Masih lah. Firman lisan firman yang tertulis kan berbeda. Iya, ayatnya firman di lisan mana? dengan yang tertulis. Lah kan Paulus dapat pewahyuan dari Yesus. Dalilnya apa bedanya dengan yang abad 7 dapat dari Jibril bahwa itu? Paulus dapat pewahyuan dari Yesus. Tertulis di mana itu? Dari Paulus Rasul Yesus Kristus. Katanya pembaca Bible.
Tertulis di mana itu? Nggak, Kalau saya kamu tanya, tidak saya tahu, tanya. tanya ke Santos Talbo. Pertanyaan saya nggak terbantahkan loh, pertanyaan saya loh. Nggak Saya bisa kalian bantah loh. tanya, ketika Jika firman yang itu sempurna telah sudah menjadi tiba, tunggu manusia, dulu. apakah firman itu masih menerima firman? Ya masih lah. Firman yang mana maksudnya? Yesus Dalilnya kah? di mana? Ya Yesus kan posisinya kan manusia. Iya, dalilnya di mana? Yesus kan posisinya manusia ya seperti manusia lah, terima firman lah dia. Iya, manusia, betul. Yesus itu manusia. Itu sama di dengan mana Yesus tunggu dulu. menerima firman. Itu sama dengan kamu menanyakan saya, Yesus bisa makan nggak? Kan gitu dia. Ya bisa Tidak, makan karena dia kalau berinkarnasi Anda jadi tidak manusia. tahu, kalau kamu tidak tahu, jangan malu-malu bertanya gurunya ke pendeta. Ini Dalbo. Enggak perlu tanya Jangan pendeta, malu-malu. tanya saya aja Bertanya kocar kepada kacir saya. kalian. Nanti saya perlu jabarkan. Katanya pembaca Bible. Satu dalil aja saya minta kamu tidak paham. Pertanyaan kembali. Apakah firman itu setelah menjadi manusia, apakah masih menerima firman? Ya masih, karena dia kan Dalilnya di posisinya mana? posisinya kan sudah jadi Iya, manusia. dalilnya di mana? Kalau Anda bisa nggak bantah itu, firman itu bersama-sama Dalilnya dengan di Allah mana? dan firman itu adalah Allah. Apakah salah jika firman itu Saya Allah? minta Saya tanya dalilnya dulu. di mana? Firman itu Manusia itu menerima firman. Dalilnya di Kristen mana? orang Kristen itu lebih pintar loh. Saya Orang Kristen tidak itu lebih bertanya pintar orang loh. Orang Kristen. Kristen itu nggak perlu. Saya bertanya, ketika firman itu telah menjadi manusia, apakah masih menerima firman? Ente jawab masih. Tertulis di mana di dalam Bible? Katanya pembaca Bible. Ya banyak lah. Ya, kalau banyak, Tertulis. sepotong aja. Tunjukkan kepada saya, sepotong aja. Ya kan dia yang berkata bilang ini firman yang kau berikan kepadaku itu. Cuman saya nggak bawa Bible. Di mana? Di mana tertulis? Kalau Anda tidak tahu, jangan malu-malu bertanya ke gurunya pendeta, Dalbo. Lah, Anda bisa nggak bedakan itu membaca Tidak Bible dengan bertanyakan, menghafal Bible? Bedakan. Itu tertulis di mana? Kalau saya sering menghafal Bible, baru Anda tanya pasalnya ke saya. Tapi kalau saya sering baca Bible, Berarti beda Anda dengan saya tidak menghafal pernah Bible. membaca Bible. Oh, sering saya Iya, kalau Saya sering just- di mana? Di saya mana justru sering. firman itu menerima firman, Yesus itu menerima firman, Yesus itu menyampaikan firman, di mana dalilnya itu tertulis? Bapak ini salah loh. Maksud saya gini loh. Kok salah saya? Saya nanya Bapak. kamu, kan kamu yang mengklaim. Tadi kamu sama Aki Kores. Bahkan beliau ini Gini, paham bahasa Ibraninya. Bahasa Yunani sering baca Anda Bible. meremehkan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya sering baca ngaku-ngaku Bible. Saya pembaca Bible. Begitu saya Tunggu dulu. tanya, au. Begini, Saya sering- begono. Mana? Saya sering baca Bible, tetapi saya nggak pernah hafal Bible. Bisa pahami nggak bedanya di situ? Orang sering baca Bible, dia akan ngerti intisari Bible itu kemana arah tujuannya. Tetapi kalau orang yang menghafal Bible, dia tahu ayat dan semua kitabnya, isi-isinya, jumlahnya. Itu perbedaan. Apa yang Orang kamu sering baca pahami? Bible. Apa yang kamu ingat di dalam Oke. Bible? Di Bible, tujuan Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa dibilang perjanjian lama? Perjanjian lama itu Jehovah berjanji akan mengirimkan juru selamat yang akan datang. Sedangkan Di perjanjian mana? baru Ada Jehovah dalilnya berjanji tertulis di mana? Jehovah sudah menggantikan dosa. Di situ Di perjanjian baru. Lukas 2 nomor 11. Baca. Lah aku nggak bawa Bible ini. Nggak bawa Baca Bible pun saya tahu di itu. Nggak. Lukas 2 nomor 11. Ini pendeta loh yang mengajari baca. kau. Gurunya pendeta. Kalau gurunya pendeta kok nggak paham intisari. Intisari Bible itu apa? Intisari Bible itu apa batu penjuru Bible itu intisarinya? Kalau Anda pendeta, ya kalau nggak tahu ganti aja lah sama saya aja lah jadi hostnya. Gimana? Enggak mampu jawab. Paham intisari Bible? Malah ngoceh-ngoceh. Anda nggak ngerti dari Alkitab. Ini. Makanya Telah Anda bebannya lahir ngawur. dengan Gini saya gini. bacakan. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu juru selamat. Itu di Lukas 2 nomor 11. Bukan juru selamat yang saya bilang, ya ampun. Yang saya bilang ini. itu Ini lengkap Jehovah. Jehovah. Lengkap. Jehovah penyelamat. Ini, Saya bilang tunggu dulu. Kamu Jehovah bukan. itu Ini. juru selamat. Tunggu dulu, saya mau sapa Tahu guru saya, saya tahu. ini. Tunggu dulu, sabar. Assalamualaikum, Bang Alif. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib di sini. Mungkin Bang Alif bisa disambung lagi tadi narasinya tentang Yohanes 1 nomor 1. Kan tadi enggak kabur tadi lawannya. Ini. Yohanes 1 nomor 1. Silakan Bang Alif. Aku paling 15 menit nggak nyampe ya. Nanti standby lagi kalau gitu. Enggak apa-apa. Yang jelasnya tercerahkan. Nah, ini termasuk yang ini juga. Oke, baik. Enggak, tadi kawan kita dari Kristen sempat menarasikan bahwa Yohanes 1 nomor 1 itu kan pernyataan dari Yohanes, bukan firman Tuhan. Makanya kan ada yang mengatakan sebagai himne platonis kan gitu. Bukan firman Tuhan. Di sini Bang siapa Kristen namanya ini agak susah. Pak Kos sendiri sepakat nggak di situ? Yohanes itu kan menubuatkan kedatangan Jehovah. Kan kata Yohanes kan dia yang akan datang yang lebih dahulu mendahului aku. Kan ada itu di ayatnya itu. Lupa saya itu ayatnya. Kok malah kedatangan Yehova? Maksudnya gimana? Di dalam kitab sebelum Yohanes, sebelum perjanjian baru ada, pasal terakhir, kitab terakhir, Maleakhi 3 nomor 6 di situ dikatakan Elohim atau Yod Hevave tidak berubah. Jadi Tuhan itu tidak mengalami perubahan. Nah itu di dalam perjanjian lama pasal terakhir. Di kitab Anda di Yakobus 1:17 juga dikatakan Elohim itu padanya tidak ada perubahan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Halo. Tes.